Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dan teman-teman serta adik-adik yang masih remaja yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat kasih-Nya, saya, ibu, bapak, dan teman-teman sekalian bisa ada di forum ini dengan keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian yang berada di usia 13-18 tahun ini bisa dibilang lagi ada di masa-masa yang paling seru, paling indah. Masa-masa SMP, masa-masa SMA. Kata orang ini adalah masa transisi dari bocil menuju dewasa. Di fase ini kita lagi hobi-hobinya nyari jati diri, coba hal-hal baru, dan kalau lagi nongkrong rasanya pengen ikutan semua tren biar dibilang anak gaul. Tapi jujur, di usia adik-adik sekarang ini gampang banget kemakan omongan lingkungan atau kena peer pressure alias tekanan teman sebaya. Pengennya kelihatan keren, tapi kalau nggak hati-hati kita bisa kepleset ke dalam lingkungan setan yang namanya pergaulan bebas. Nah, hari ini kita akan ngobrolin ini, bukan buat menceramahi, tapi biar kita sama-sama tahu batasan gaul yang aman dan sehat sesuai norma. Sebenarnya apa sih pergaulan bebas itu? Intinya pergaulan bebas itu adalah gaya hidup atau perilaku yang menyimpang, yang sudah kebablasan dan menabrak aturan, baik itu aturan agama, sosial, maupun susila. Banyak dari kita yang ikut-ikutan karena takut dibilang, gak keren, gak asik. Bahkan mungkin kita dibilang tidak solidar. Tidak solidaritas terhadap lingkungan kita, teman-teman kita. Padahal ini dampak dari ikut-ikutan itu taruhannya gak main-main buat masa depan. Pergaulan bebas itu efeknya serem banget buat fisik, mental, dan masa depan kita. Mulai dari risiko tinggi kena infeksi menular seperti HIV/AIDS atau sifilis, risiko kehamilan yang tidak diinginkan di usia yang masih sekolah, sampai terjerumus narkoba. Jangan sampai adik-adik, teman-teman kita semua sampai terkena atau terjerumus dalam pergaulan bebas. Bukan cuma fisik kita yang rusak, mental juga kena imbasnya. Remaja yang terjebak di sana bisa stres, bisa depresi, dan ujung-ujungnya nilai sekolah anjlok. Rapot isinya angka merah, sampai kena remedial massal, bahkan bisa memicu tindakan kriminal. Coba bayangkan, cita-cita yang kita bangun, yang kita pengen jadi pengusaha sukses, mulai dari itu dokter atau pilot, itu cuma-cuma kalau kita terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Teman-teman yang saya hormati, kita tahu lingkungan itu pengaruhnya sangat kuat banget buat karakter kita. Karena kita emang lagi di fase usia meniru. Makanya kita butuh banget benteng yang kuat. Kita butuh bimbingan dan perhatian dari keluarga, pendidikan, karakter di sekolah, terus pemahaman agama biar iman kita gak gampang goyah. Tapi yang paling penting, remnya itu ada di tangan kita sendiri. Gimana cara biar kita tetap gaul tapi aman? Nah, teman-teman bisa pilih 3 cara untuk tetap gaul tapi aman. Yang pertama ada pilih circle. Yang kedua, sibuk sendiri dengan hal-hal positif. Yang ketiga, harus berani bilang tidak. Yang pertama, pilihlah circle. Cari teman yang bisa diajak berkembang bareng. Kalau pas lagi ada ujian, ngajak belajar bareng, bukan yang ngajak bolos bareng. Yang kedua, sibuk sendiri dengan hal-hal yang positif, seperti ikuti eskul olahraga, ngeband, atau bikin karya. Intinya salurin
energi muda kita ke hal-hal yang positif, yang menghasilkan prestasi, bukan yang menghasilkan masalah. Yang ketiga, harus berani bilang tidak. Kalau ada teman-teman yang mulai ngajak ke hal-hal yang melanggar norma, langsung bilang enggak dulu. Jangan takut dibilang enggak asik. Itu bukan berarti kita kuper, tapi itu tandanya kita remaja cerdas yang punya prinsip dan mahal harganya. Teman-teman dan adik-adik sekalian, masa remaja dan masa sekolah ini cuma datang seumur hidup sekali. Jadi, jangan sampai masa muda kita yang indah ini ditukar sama penyesalan seumur hidup gara-gara kesenangan sesaat yang semu. Yuk, kita buktiin kalau anak sekolah zaman sekarang bisa tetap gaul, tetap hits, tapi jalurnya harus jalur prestasi dan pergaulan yang sehat. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, atau ada candaan yang kurang berkenan di hati teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang luar biasa. Selamat dan sampai ketemu di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.